Kita penasaran Morbidelli itu makhluk apa sih sebenarnya? Karena jujur, baru kali ini kita dengar brand yang namanya Morbidelli. Iya. Tunggu, sebentar. Kan ini dibeli sama Kiwi Group. Yes. Tapi sebelum dibeli sama Kiwi Group itu, apakah si brand Morbidelli ini bikin motor? Sudah bikin motor, tapi kita bilang skupnya belum sampai global marketnya. Oke. Tapi sudah dikenal di masyarakat Italia. Moto Bologna Passione. Ini apakah bagian dari proyeknya Morbidelli apa gimana? Soalnya jadi satu CI ini kayaknya. Iya. Kita kedatangan satu brand. Orang, Mas. Bro, kita kenalan dulu sama Mas Michael di sini dari Morbidelli. Jadi kita pengen tahu Morbidelli itu apa sih, bro? Sebenarnya, bro. Oke. Salam kenal semuanya, saya dengan Michael dari brand Morbidelli. Brand Morbidelli ini masuk di Indonesia di bawah PT Benelli Motor Indonesia, Mas Manut. Jadi melengkapi brand yang sudah ada sebelumnya. Iya. Sebelumnya ada Benelli dari tahun 2012. Ada Kiwi juga. Tambah Kiwi, betul. Kemarin juga kita sudah ada Benda. Nah, di tahun Benda. ini kita menambah portofolio baru. Wait. Morbidelli. Kiwi itu bukan Benda. Beda. Oh, beda. Beda. Berarti kayak misalnya yang apa namanya? Napoleon Bob itu Benda. Itu pure Benda. Bukan Kiwi. Soalnya waktu itu sempat ada yang nyebut Kiwi, Benda, Napoleon Bob. Kebanyakan. Nah, betul. Kalau yang awalnya kenapa ada Benda Kiwi yang kita lihat yang versi V252C, itu awal masuknya Benda ke Indonesia dan global. Jadi mereka masih menggunakan dual brand Benda Kiwi. Nah, tapi setelah ada Napoleon Series, itu full menggunakan Benda. Jadi ini ceritanya banyak nih kalau sama Mas Michael. Sekarang kita fokus ke Morbidelli dulu ya. Siap. Nah, Morbidelli ini datang, kita udah nyobain, mungkin videonya ada bisa di-embed di atas ini, yang 1000 cc ya, T1002 VX. Itu 1000 cc, 2 silinder, V-twin, Yes. adventure. Jadi nomenklatur gitu ya. Iya, betul. T itu apa maksudnya? T itu touring series. Oh, jadi motor touring series. 1000 cc, 2 silinder. Jadi bukan 1002 cc ya? Bukan. 1000 cc, 2 silinder, V-twin, dan Extreme. Extreme. X-nya itu untuk Extreme. Gitu. Terus yang kita cobain barusan aja, sebelum Mas Michael kesini, itu yang T252X, nggak pakai V, karena 2 silinder segaris. Jadi 252 itu bukan 252 cc ya? Betul. 250 cc, 2 silinder. Motornya nanti bisa ditampilin di sini. Ini yang 1000 cc, T1002 VX, sama yang ini yang T252 VX. Jadi kayaknya banyakan adventure-nya yang baru ya? Ya, ada juga yang cruiser juga sebenarnya. Ada cruiser yang pertama kali kita launching di PRJ itu yang C252V, itu cruiser serinya C25, 250 cc, 2 silinder, dan V. Jadi nomenklaturnya gitu ya, ada T, ada C, gitu-gitu ya, C cruiser gitu ya. Betul. Nah, kita sih tertarik, kalau motor-motornya kita bahas sendiri lah ya, nanti kita cobain, kita buatkan video sendiri. Tapi kenapa kita ngundang Mas Michael ini ke Ramo Podcast? Karena kita penasaran Morbidelli itu makhluk apa sih sebenarnya? Karena jujur, baru kali ini kita dengar brand yang namanya Morbidelli. Iya. Memang sih kayaknya ring a bell ya, Morbidelli di dunia otomotif tuh pernah denger dulu ya, dulu gitu. Tapi apakah itu adalah brand yang sama dengan yang kita lihat sekarang ini? Gitu ya. Nih, correct me if I'm wrong ya. Cemimio ya. Cemimio. Morbidelli itu dulu kayaknya ya, itu ada di balap kalau nggak salah ya. Yes. Itu apakah sama dengan Morbidelli yang ini? Oke, kalau kita tarik mundur, Morbidelli itu awal umurnya tidak setua Benelli. Benelli kan udah 100 tahun lebih. Ya. Nah, Morbidelli ini umurnya baru sekitar 70 tahunan. 70 tahun gitu. sih udah tua sih. Udah tua. Nah,
Tapi kalau kita lihat, kalau Mas Manut bilang tadi, ini pernah ada di dunia balap, betul. Pada Oh gitu? pada eranya di Italia pada tahun itu, mereka lagi banyak yang suka GP yang di 50 cc sampai dengan 100 cc. Oh, oke. Jadi banyak yang punya memang kemampuan kalau bikin engine. apa namanya balap motor itu penjenjangannya memang dari kecil ya. Betul. Dari yang kecil, yang apa namanya pocket bike gitu-gitu ya. Ya, Nah itu berarti sebenarnya orang Italia itu main balap banyak ya. banyak. Startnya dari kecil-kecil itu tuh. Jadi mereka mulai belajar coba-coba bikin engine pada masa itu. Banyak yang trial and error bikin engine kecil, dan ketika udah mulai stabil mereka mulai naik kelasnya. Oh, berarti gitu. Morbidelli-nya sama. Kalau di traceback sejarahnya itu ya Morbidelli yang ikut balap itu. Betul. Itu yang sekarang hadir sebagai sebuah motor Betul. Mass di production. sini sekarang ini. Iya, Yang tadi betul. kita cobain dan pegang-pegang itu brandnya Morbidelli yang sama berarti. Betul, sama. Jadi memang pada masa itu tidak sampai jadi terlalu besar, sampai akhirnya di 2-3 tahun belakangan ini dibeli oleh Kiwei Group dari China, sehingga ini menjadi lebih besar lagi, dibawa gitu. untuk menjadi lebih global. Oh, Gitu. jadi tunggu sebentar. Kan ini dibeli sama Kiwei Group. Yes. Tapi sebelum dibeli sama Kiwei Group itu, apakah si brand Morbidelli ini bikin motor? Sudah bikin motor, tapi kita bilang skupnya belum sampai global marketnya. Oke. Tapi sudah dikenal di masyarakat Italia. Oh, sama masyarakat Italia. Sudah dikenal. Apakah dijual bebas motornya? Sudah dijual bebas, tapi hanya terbatas lah, kita bilang kecil aja. Nggak bisa dijual banyak Oke. gitu. Jadi sebenarnya mereka tuh bikin motor dibalapin ya? Yes. Jadi sebenarnya motor prototype gitu kali ya? Betul, kurang lebih gitu. Tapi ada juga yang diproduksi memang skalanya tidak besar. Kalau kita bilang mungkin kayak skala rumahan lah ya, produksinya setahun paling berapa, karena mereka memang juga mereka bilangnya apa ya, ini artisan bike kalau bahasanya mereka, jadi mereka rakit dengan pelan, dengan passionnya mereka dan segala macam. Nah, tapi karena brand ini pengen dibesarkan, ada potensinya, that's why Kiwei Group hadir, yuk kita besarkan. Nah, akhirnya kita dibawalah menjadi sebuah Karena brand Kiwei global. Group ini punya fasilitas produksi yang besar ya, Betul, di Cina ya. betul. Jadi si Morbidelli saat ini itu masih punya Italia atau gimana sekarang? Sekarang kondisi statusnya adalah, kalau secara kepemilikan kita nggak tahu detailnya gimana, tapi yang pasti R&D by Italian team. Oh gitu. Yes. Jadi tetap mereka yang mendevelop motornya. Betul. Jadi arahannya dari stylenya style Europe. Jadi think tanknya tetap nih Yes. Itali gitu ya. Jadi desain segala macam Itali. Ya, betul. Teknologi juga mereka yang develop. Mereka nanti biasanya by request, develop, ataupun nanti dilihat dari Kiwei Group sudah punya apa yang bisa digabungin. Digabungkan, ya kan? betul. Oke. Berarti ini rasa Italia, tapi diproduksi di Cina gitu kali ya? Betul. Bisa dibilang. Kira-kira gitu ya? Betul. Iya. Italian taste, tapi ini sebenarnya kayak Manufactured by China. manufactured by China. Yes. Sebenarnya kayak mirip-mirip sama ponsel kali ya? Ya. Ada yang brand Amerika, tapi pabriknya Cina gitu kali ya? Untuk ya balik lagi, mungkin secara cost production kita udah nggak bisa ngelawan Mas Munut. Iya. Dengan kapasitas produksi dia yang masif. Oh, berarti ini ya sekarang udah mulai gamblang ya. Karena kan dari kemarin sejak di PRJ, sebelum PRJ ya, sebelum PRJ itu kita ini kayak yang kita lihat nih, logo ini udah lumayan lama. Betul. Dikenalin sama Pak Steven Kencana. Iya, betul. Dari Benelli Indonesia ya. Moto Bologna Passione. Ini apakah bagian dari proyeknya Morbidelli apa gimana? Soalnya jadi satu CI nih kayaknya. Ya, jadi gini, awalnya dari Kiwei Group menggunakan brand MVP, Moto Bologna Passione, yang Mas Manut bilang warnanya merah nih. Nah, terus berjalannya waktu kita juga melihat ada Morbidelli yang sudah punya story di belakangnya, ada sejarahnya, sedangkan MVP ini juga kita masih raw, masih mau bangun baru. Kenapa nggak kita gabungin aja nih Morbidelli, MVP masing-masing in rhyme lah gitu kan. Jadi akhirnya dibelilah dan digabungkan si MVP ini menjadi Morbidelli sekarang. Oke. Bahkan plesetannya pun dulu ada yang bilang MVP itu Morbidelli Bike Project katanya. Kalau itu baru dengar. Gitu. Berarti semua sekarang yang dibawa ke sini itu adalah desain dari Italia. Makanya sebenarnya desainnya agak-agak Eropa ya. Ya, betul. Ya kan? Agak-agak Eropa ya. Betul. Dari yang mulai dari yang
cruisernya sampai yang adventure yang barusan kita coba itu rata-rata Eropa semua. Yes. Desainnya sama beberapa teknologi, ada cruise control juga, ada apa namanya riding modes juga, jadi sudah cukup komplit ya motornya ya. Betul. Dan ada koneksi sama handphone juga ya ternyata ya. Untuk yang T-Series ini kita udah bisa connect ke handphone dan mirroring untuk maps ya Mas Manut. Jadi mengurangi cost teman-teman yang mau beli aksesoris GPS-an bisa langsung connect ke handphone. Nah, itu sekarang tersedia di atas 250 cc. Rata-rata ya? Iya, betul. Motornya ya, baik yang cruiser maupun yang adventure. Betul. Nih, kalau mau tahunya ya barang-barangnya nanti, ini ada semua linknya di atas, baik yang 250 cc maupun yang 1000 cc. Adventure karena kita tertarik sama dua motor ini. Kalau yang cruiser nanti satu-satu ya kita pinjem ya. Buat kita cobain juga, buat dipakai kita buatkan video juga nanti. Tapi kita baru bisa berinteraksi sama yang adventure. Karena kalau barusan dari bootnya Morbidelli juga banyak yang ngelihat yang adventure ya. Iya, betul. Kebetulan memang kita special launch di MOS kali ini, jadi apa ya, kebetulan momentumnya pas, ada momen di akhir tahun, pameran khusus motor, jadi kenapa enggak? Pas PRJ kemarin, motornya udah nongol, sekarang jadi resmi dijual gitu. Betul. Ya. Harga mulai dari 70-an ya, yang 250 adventure. Kita start di 73.800. 73.800. Yang 1000 cc? Di 320 juta. Oh, itu jadi motor 1000 cc adventure paling murah sekarang ya? Iya, paling terjangkau lah ya? Betul. Gitu. Kalau mau touring-touringan 1000 cc itu lucu juga sih. Dan ada boxnya juga ya, udah ready ya? Untuk box itu kita include, untuk box itu opsional. Jadi dengan menambah kurang lebih 10 juta, sudah dapat 3 box kanan kiri, belakang, dan bracketnya. Itu Pioneers yang aluminium ya? Aluminium. Murah juga kalau 10 juta ya? 10 juta. Berikut bracketnya. Jadi dapat kanan kiri, belakang, bracket 10 juta. Ya. Affordable dan gayanya sih dapat ya sebenarnya. Nah, kita pengen tahu nih sebenarnya motornya itu sekarang utuh-utuh didatangkan dari Cina atau sudah mulai dirakit di sini? Oke, kalau motor kita sudah full rakit di Indonesia. Oh gitu? Jadi kita CKD. Oh CKD? Betul, kita udah ada pabriknya di Kelapa Nunggal situ, jadi semua datang parts dan kita rakit di sini. Jadi mengurangi resiko ada rusak ataupun selama pengiriman. Jadi rusak ataupun baret-baret gitu, jadi kita udah bisa minimalisir itulah gitu. Karena berarti memang sudah di planning dari awal bahwa Morbidelli itu punya industri di Indonesia ya? Betul. Nah, cakep. Berarti motor itu sudah dirakit di Indonesia, bro. Sudah ada bayangan nggak berapa lokal konten nih? Komponen lokalnya? Komponen lokal kita terus kerjasama, kita terus berusaha tambah, tapi kalau untuk saat ini yang bisa saya info itu untuk aki itu sudah pasti lokal. Akinya lokal. Untuk ban kita sedang berusaha mencari partner lokal kita. Cari yang ukurannya pas. Betul. Iya, soalnya kadang-kadang ukurannya yang di lokal nggak ada tuh ya. Betul. 17-19 depan ya kan. Terus yang itu juga cruiser rata-rata 16 ya. Betul, 16 sampai ke ada di 16, ada di 18 yang aneh-aneh lah. Iya, dan iya. biasanya lebarnya ini ya emang yang dipakai tadi lebar juga sih ya. Iya, betul. Sip. Buat yang masih punya pertanyaan, silakan komentar di bawah. Siapa tahu nanti kita bisa ketemu lagi sama Mas Michael atau Pak Steven-nya kita undang ke sini. Boleh. Sayangnya beliau belum datang ke pameran, jadi masih di Jepang katanya. Masih di Jepang. Salam buat Pak Steven kalau nonton video ini. Thank you ya bro, sudah mampir ke Ramo Podcast kita. Mudah-mudahan Morbidelli bisa memberikan nuansa baru lah sebagai brand baru. Kayaknya lagi building brand ya. Mudah-mudahan banyak teman-teman yang kenal sama brandnya Morbidelli. Kalau pengen mencoba, sekarang ada dealer kita dealer sudah ada 66 cabang seluruh Indonesia. 66 cabang. Ya, kebetulan kan karena kita juga satu grup dengan Benelli, jadi sudah kita memakai jaringannya Benelli semua. Oh, jadi ada semua di sana. Betul. Kalau kantor pusat sih di Pasar Baru, betul. Sama Nudi nomor 32. Oke. Siap. Gitu. Kalau ada pertanyaan, tinggalkan komentar di bawah. Siapa tahu didengar sama Morbidelli. Nanti kita akan jawab di video-video kita yang lain. Ya. Bro, thank you udah mampir ya. Thank you Mas Manut. Thank you yang sudah menonton podcast kita ini. Kalau ada ide mau podcast apa lagi, komentar juga di bawah ya. Sampai jumpa di podcast kita yang lain. Bye.